Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Nyepi bagi saudara-saudara kita yang merayakan Nyepi. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bersyukur dapat menikmati suasana Nyepi di dalam hadirat Tuhan ya. Kita bisa dapat gunakan waktu untuk berdoa. Nah, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan adalah Ratapan pasal 3, pembahasan firman Tuhan. Kita tahu bahwa ratapan yang ditulis oleh Yeremia meratapi kehancuran Bait Allah, kehancuran Yerusalem, dan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh umat Yehuda. Dan umat Yehuda mengalami hal ini karena memang kesalahan mereka tidak mau bertobat, mereka tidak kembali kepada Tuhan, mereka mengabaikan kebenaran, mereka tetap asik di dalam dosa-dosa mereka hingga akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan ke Babel. Nah, Yeremia meratapi apa yang terjadi, sedih, berduka, dan jika dia mengingat akan penderitaan itu dia akan tertekan ya. Semua kita kalau mengingat akan kesusahan, kita akan bisa tertekan. Di ayat 20 berkata begini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ya, jadi kalau kita ingat peristiwa-peristiwa yang masa lampau ataupun peristiwa-peristiwa yang membuat kita akhirnya menderita, akhirnya susah, kita akan tertekan. Kira-kira begini, kalau kita lihat Yeremia mengingat, dia sudah berjuang mengingatkan umat supaya bertobat, tetapi mereka tidak bertobat dan akhirnya umat itu mengalami kesengsaraan. Nah, di sini semakin sedih Yeremia, tertekan dia. Aduh, kenapa ya? Kenapa mereka tidak mau bertobat? Kenapa mereka harus mengalami kesusahan ini? Nah, jika memang kita terus mengingat akan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan kita, yang membuat kita susah, kita akan tertekan. Nah, tetapi Yeremia tidak mau tertekan di dalam dirinya. Dia tidak mau mengingat peristiwa itu semua membuat dia akan semakin merana, terpuruk, sedih ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia ketika menghadapi masa sukar. Ini juga teladan bagi kita. Yang pertama, dia berkata begini di ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ya, apa yang dia perhatikan? Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi yang dia lakukan adalah di masa sukar, di masa sulit, masa sengsara, ya dia tidak melihat kesengsaraan itu terus yang akan membuat dia akan terpuruk. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berharap kepada Tuhan. Nah ini, dia berharap kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Dia mau lihat keberadaan Tuhan. Jadi dia datang kepada Tuhan berharap bahwa akan ada pemulihan. Di ayat 22 berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Jadi di dalam keadaan susah, dalam keadaan meratap, nah ini luar biasa ya. Dia mampu melihat, berharap kepada Tuhan, dia melihat bahwa kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Ya, Tuhan akan mengasihi aku. Rahmatnya, berkat-berkatnya tidak akan berhenti. Tak habis-habisnya rahmatnya. Pasti terus tiap-tiap hari akan ada berkat-berkat Tuhan. Jadi di dalam keadaan susah dia melihat, dia berharap Tuhan sanggup menolong. Tuhan mengasihi dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masa sukar. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi kesusahan, yang kita lakukan bukan melihat kesusahan itu terus. Jangan selalu melihat, aduh saya susah, saya sakit, ekonomi saya susah, pekerjaan saya susah. Tidak, tetapi lihat pada Tuhan. Aku berharap kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi aku. Engkau Allah yang sanggup membuat mujizat dalam hidupku. Engkau Allah yang baik, Tuhan yang selalu bersama dengan aku. Dan berkat-berkat yang Engkau sediakan bagiku tidak akan habis.
Tiap pagi pasti Tuhan memberkati aku. Nah, ini yang luar biasa ya, di masa kita susah sulit. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu memulihkan keadaan kita, Tuhan mampu menyembuhkan kita, bahkan Tuhan mampu memberi kekuatan kepada kita supaya kita mampu menghadapi masa sukar ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang Yeremia katakan di dalam masa dia menghadapi masa kesukaran itu. Di ayat 24 ya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi yang kedua yang dilakukan adalah Tuhan bagianku. Wah, Tuhan bagianku. Bukan persoalan ini bagianku, bukan. Masalah ini bagianku, bukan. Memang persoalan kita hadapi, tetapi di saat kita menghadapi persoalan itu, pergumulan itu, kita harus berani berkata, Tuhan bagianku. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi Tuhan ada bersama dengan aku, Tuhan menolong aku, Tuhan memperhatikan keadaanku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, Tuhan selalu bersama dengan aku. Dan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi kita mau berkata, Tuhan, aku mau dekat Engkau, aku mau mencari Engkau, mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, aku mau ikut Tuhan, aku mau sembah, aku mau agungkan Engkau, aku percaya kepadamu Tuhan. Jadi jiwa kita tidak gundah gulana oleh karena persoalan pergumulan yang ada. Jikalau kita berkata kepada jiwa kita, Tuhan bagianmu. Sampai ketika sang pemazmur pernah mengalami beban pergumulan yang luar biasa, jiwanya tertekan dan dia berkata apa? Hai jiwaku, jangan tertekan di dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi beban pergumulan saudara, pergumulan Bapak Ibu, pergumulan kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu juga kadang-kadang kita dalam posisi begitu tertekan ya, melihat atau menghadapi persoalan pergumulan itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, jangan mau tertekan, berharap kepada Tuhan. Tuhan bagianku, kata jiwaku. Jadi kita berkata, hai jiwaku, jangan tertekan di dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Ya, kita mau berkata, Tuhan, aku mau berharap hanya kepadamu Tuhan. Aku percaya Engkau baik. Ketika aku datang kepadamu, aku tidak akan kecewa. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Nabi Yeremia berkata dalam ratapan ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, jadi yang ketiga adalah kita harus nantikan. Ya, kan ada lagu itu ya, nantikanlah Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan. Tuhan, kapan Engkau akan menolong aku? Nah, ini urusan Tuhan. Urusan kita tetap tunggu, dan tunggu. Tunggulah Tuhan menyembuhkan engkau. Tunggulah Tuhan memberkati engkau. Tunggulah Tuhan membuat ekonomimu dipulihkan. Usahamu diberkati. Rumah tanggamu diberkati. Kehidupan kita diberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati. Tunggulah. Kita tunggu karya Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia berkata dalam ratapan ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik. Jadi jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh, jangan kita kecewa, jangan sampai putus pengharapan. Tapi kita mau menantikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nantikan Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Apapun beban pergumulan Bapak Ibu Saudara yang membuat jiwa saudara tertekan, serahkan pada Tuhan. Percayalah, beban pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan tolong kita. Tunggu, nantikan, bersabar. Kapan waktu Tuhan kita nggak mengerti. Tetapi yang jelas, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita nggak bisa mendesak Allah. Tuhan harus sekarang, nggak bisa. Ya, semua sudah Allah rancangkan, semua sudah Allah atur sedemikian rupa, dan apa yang Allah buat adalah baik, apa yang sudah dirancangkan oleh Allah adalah baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah dalam bagian ini juga Tuhan ingatkan kita melalui Nabi Yeremia dalam tulisan ratapan ini,
bahwa umat itu pun mengalami penderitaan, kesusahan, karena memang mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 40 dan 41, ya, firman Tuhan berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Jadi dalam persoalan pergumulan itu, kita selidikilah hidup kita, kita periksa hidup kita. Dan jika memang selama ini kita jauh dari Tuhan, mari kita berpalinglah kepada Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Artinya apa? Kita mau berdoa, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan kiranya terus memberkati kita. Secarus kita yang ada di Bali yang sedang merayakan Nyepi, suasana Nyepi, kita manfaatkan waktu ini dengan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, ingat ketika kita dalam kesesakan yang membuat jiwa kita tertekan, jangan izinkan. Memang kalau kita teringat akan persoalan kita, pergumulan kita, maka jiwa kita akan tertekan. Untuk itu jangan ingat-ingat persoalan, jangan fokus kepada persoalan, jangan fokus kepada penderitaan, jangan fokus kepada kesusahan yang sedang kita alami, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, kita pun mau melakukan. Kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu memberi yang terbaik bagiku. Berharap kepada Tuhan. Dan kita juga mau berkata kepada jiwa kita, ya Tuhan bagianku. Ya, jangan tertekan. Hai jiwaku di dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan bagianku. Jadi bagian kita adalah Tuhan. Tuhan baik bagi kita yang berharap kepadanya. Dan yang ketiga adalah nantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nantikan bahwa doa-doa kita didengarkan oleh Allah dan dikabulkan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.